Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Peri Asmi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas membuat esai. Oke. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dian Arianti selaku dosen pembimbing. Mari kita mulai aja ya. Di sini saya memilih tema mengenai pentingnya pemahaman MSDM bagi Gen Z. Kenapa sih harus dan apa sih MSDM itu? Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource. Kan? Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Maksud di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia (SDM), sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Dalam menjalankan kegiatan baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang masing-masing. Dalam menjalankan kegiatan di sebuah perusahaan atau organisasi, juga diperlukan manajemen sumber daya manusia agar kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Nah, kenapa sih saya memilih topik mengenai pentingnya pemahaman SDM bagi Gen Z sendiri? Karena kebetulan saya juga Gen Z. Alasannya itu karena semakin kesini, semakin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang semakin sulit meng-hire SDM yang dimana para generasi-generasi Gen Z itu yang ini sudah lebih banyak lagi pengangguran, tapi susah untuk ada kemauan untuk bisanya. Tuh. Nah, kenapa hal ini sangat berpengaruh? Nih, kenapa ini tuh berpengaruh banget sama Gen Z gitu ya. Yang tadi saya bilang juga, Gen Z itu tumbuh dalam era teknologi yang sangat pesat. Nah, mereka cenderung memiliki keterampilan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan dan mahir dalam penggunaan teknologi digital. Gen Z lebih mengutamakan kecepatan, kepraktisan, dan transparansi di lingkungan kerja mereka. Mereka juga cenderung memiliki pandangan yang kuat mengenai isu-isu sosial dan mengharapkan perusahaan tempat mereka bekerja memiliki tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi. Nah, selain itu, di sisi lainnya banyak juga Gen Z yang justru karena udah terbiasa dengan kemudahan teknologi, keinginan untuk bisa, yang tadi saya bilang, dalam diri mereka menjadi menurun. Efeknya itu bakal banyak banget. Efeknya itu untuk generasi berikutnya, bukan yang Gen Z-nya itu. Kemudahan teknologi memang menjadi pengaruh baik bagi sebagian dari mereka yang memang menggunakan teknologi sesuai kegunaannya. Contoh kayak waktu itu saya pernah lihat sebuah video gitu di Reels gitu ada, justru itu bukan perbuatan Gen Z, dia sudah memasuki era Gen Alpha atau gen yang setelah Gen Z. Anak-anak itu menggunakan ini bayinya
menggunakan teknologi atau jaring uh, sosial untuk menginformasikan bahwa ada sebuah jalan rel kereta api yang sudah rusak begitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang seharusnya dipergunakan dengan baik gitu. Nah, ada contoh lainnya juga dari Gen Z juga mungkin. Terus pengaruh baiknya nih, kemudahan teknologi memang menjadi pengaruh baik bagi sebagian dari mereka yang memang menggunakan teknologi sesuai penggunaan. Kita ambil contohnya. Nah, salah satu lagi contohnya adalah dengan adanya aplikasi TikTok. Bagi mereka yang menggunakan dengan baik aplikasi tersebut, itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengasah skill editing, karena kan di dalamnya ada banyak video kayak gitu yang harus diedit-edit, walaupun sekarang banyak aplikasi editing, tapi kalau misalkan memang sudah punya skill editing, itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, yang kedua, ini ada yang menambah wawasan juga. Karena di dalam aplikasi TikTok itu juga kan pasti banyak juga yang berbagi wawasan gitu. Jadi bagaimana kita, bagi Gen Z, harus bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk dijadikan pelajaran, mana yang kurang baik. Nah, juga bisa digunakan sebagai sarana jual beli produk. Nah, ini nih, ini yang eh, lagi banyak, sedang banyak digunakan, dimanfaatkan bagi apalagi apa ya, yang sudah menikah kayak gitu kan, bagi para ibu rumah tangga yang daripada diam aja di rumah, nah, mereka itu pada join affiliate dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan aplikasi itu justru hanya menggunakannya sebagai sarana untuk scroll-scroll aja. Terus dengan banyaknya waktu yang terbuang sia-sia gitu aja. Padahal kan ada banyak banget kan kayak contohnya bisa nambah skill, nambah wawasan gitu. Tapi justru kebuang sia-sia karena buat cuma scroll-scroll aja. Tapi kan yang namanya scroll itu bisa 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 membuang waktu. Kayak tahu-tahu udah 2 jam aja, tahu-tahu udah 2 jam. Nah, dunia dalam dunia kerja yang kompetitif ini, memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen SDM adalah kunci untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai kesuksesan organisasi. Manajemen SDM adalah bidang dalam manajemen yang bertanggung jawab untuk merencanakan organisasi, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan terkait sumber daya manusia di suatu organisasi. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan peran, mulai dari rekrutan, pengembangan, evaluasi kerja, hingga manajemen kompensasi dan manfaatnya. Dan menurut para ahli dalam bidang manajemen SDM, yaitu ada Bapak Handoko Tekhani dalam buku Manajemen Personalia dalam Sumber Daya Manusia, menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sedangkan menurut Bintoro dan Daryanto dalam buku Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, menyebut bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya yang maksimal sehingga mencapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Selain itu, dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, Edi Sutrisno menyebutkan manajemen sumber daya manusia sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Nah, eh, sekarang ini sudah saatnya bagi Gen Z untuk selalu membuka mata, telinga,
untuk melihat banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari terkait pengelolaan manajemen SDM untuk menjadi SDM yang lebih baik di kemudian hari. Karena Gen Z merupakan generasi selanjutnya yang akan memegang dan mengendalikan alur dunia. Jika SDM-nya baik, maka yang berjalan di perusahaan itu akan baik juga. Kemudian, presentasi dari saya apabila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.